Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram illa masjidil aqsa allazi baraknahu wa lahu linuriyah min ayatina innahu was-sami'ul basir. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, saya akan menjawab tentang mid semester yang soal pertama, jelaskan pengertian usul fikih. Usul fikih adalah ilmu yang membahas tentang dalil-dalil syara secara global, tentang metodologi penggunaannya, serta membahas tentang kondisi orang-orang yang menggunakannya. Yang soal kedua, objek kajian usul fikih. Objek kajian usul fikih menurut pendapat ada 4. Yang pertama, pembahasan tentang hukum syara dan yang berhubungan dengan seperti hakim dan mahkum alaih. Yang kedua, pembahasan tentang sumber-sumber dan dalil-dalil hukum. Dan yang ketiga, pembahasan tentang cara menginstibatkan hukum dari sumber-sumber dalil itu. Dan yang keempat, pembahasan tentang ijtihad. Soal yang ketiga yaitu tujuan dan fungsi usul fikih. Tujuan usul fikih adalah menerapkan kaidah dan pembahasan pada dalil-dalil yang detail untuk diambil hukum syaranya. Fungsi usul fikih dapat menjaga kaidah Islam dengan membantah syubhat-syubhat yang dilancarkan oleh orang-orang yang menyimpang. Dan yang soal kedua, jelaskan sumber hukum. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah sumber atau dasar hukum yang utama dari semua ajaran syariat Islam. Hal ini ditegaskan di dalam Al-Quran, yaitu sungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan padamu. Janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang khianat. Dan yang soal kedua tentang sumber hukum sunnah. Sunnah adalah ucapan Rasulullah SAW tentang sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia atau tentang suatu hal, atau disebut sunnah kauliyah. Dan yang ketiga, ijma. Menurut hukum Islam pada prinsipnya, ijma adalah kesepakatan beberapa ahli ijtihad atau sejumlah mujtahid umat Islam setelah masa Rasulullah SAW tentang hukum atau ketentuan beberapa masa yang berkaitan dengan syariat. Dan yang ketiga kias, ialah mengamalkan suatu peristiwa yang tidak ada hukumnya dan dalam nas kepada kejadian yang lain yang hukumnya dalam nas karena adanya kesamaan dua kejadian dalam illat hukumnya. Dan yang soal terakhir tentang metode ijtihad. Metode ijtihad yang pertama adalah hukum yang didasarkan pada dalil-dalil yang bersifat zani atau baik. Dan yang kedua, ihtisan, ialah perpindahannya seorang mujtahid dari ketentuan hukum yang salah satu yang hukum yang lain karena ada dalil yang menurut demikian. Contoh ihtisan adalah wasiat, walaupun secara kias tidak dibolehkan, namun karena adanya dalil di Al-Quran maka wasiat dibolehkan. Dan yang terakhir, maslahah dan mursalah adalah diberlakukannya suatu hukum atas dasar kemaslahatan yang lebih besar
dengan menyampingkan kemudaratan karena tidak ada dalil yang menganjurkan atau melanggarkan. Contoh mursalah adalah membuat akte nikah atau kelahiran dan sebagainya. Sekian dan terima kasih dari saya, Anggi Marpaung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.